Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Rafini Sapan dengan NIM 2023-79054. Pada tugas ketiga ini saya akan membahas tentang konsolidasi tanah. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah merupakan proses alami yang terjadi saat beban atau tekanan eksternal atau tekanan luar diterapkan pada tanah yang menyebabkan tanah terkompresi dan volumenya menjadi berkurang. Konsolidasi adalah penurunan tanah yang merupakan fungsi waktu akibat keluarnya air dari pori tanah. Apakah konsolidasi dan pemadatan itu sama? Konsolidasi dan pemadatan itu merupakan hal yang berbeda yang mempengaruhi perilaku tanah dan menyebabkan pengurangan volume tanah. Konsolidasi itu merupakan proses bertahap yang disebabkan oleh tekanan jangka panjang dari bangunan atau struktur alami. Proses ini mengeluarkan air dari tanah yang memampatkan partikel tanah sehingga mengurangi volumenya. Sedangkan kalau untuk pemadatan, dia merupakan penerapan gaya eksternal atau gaya luar pada tanah yang menghilangkan kantong udara di dalam tanah sehingga mengurangi volumenya. Tujuan utama dari pemadatan tanah adalah untuk meningkatkan kapasitas menahan beban, mengurangi permeabilitas, dan meningkatkan stabilitas. Cara mudahnya untuk membandingkan antara konsolidasi dan pemadatan yaitu kalau konsolidasi dia itu cuman yang berkurang tuh cuman airnya saja, sedangkan kalau pemadatan yang berkurang itu hanya udaranya saja. Berikut adalah gambar perbedaan antara konsolidasi dan pemadatan. Kalau yang di sebelah, gambar di kiri itu compaction, itu artinya pemadatan, dan kemudian yang di kanan yaitu consolidation atau konsolidasi. Gambar yang di kiri itu teman-teman bisa lihat itu tulisannya dalam bahasa Inggris. Kalau kita lihat dari gambarnya itu, dia dari yang gambar pertama yang terdiri atas udara, air, dan juga tanah. Kemudian dia ke gambar di sebelah kanannya, dia menjadi airnya itu udaranya itu dia semakin berkurang. Yang di bagian gambar warna kuningnya itu dia udaranya semakin lama semakin mengecil. Sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa kalau kompaksi atau pemadatan dia itu yang berkurang hanya udaranya. Kemudian untuk gambar yang di sebelah kanannya consolidation itu teman-teman bisa lihat di gambarnya dia terdiri atas dua yaitu tanah dan air dan juga tanah. Kemudian kalau dia semakin ke kanan gambarnya bisa dilihat itu dia airnya semakin berkurang. Seperti juga yang telah saya jelaskan sebelumnya yaitu kalau konsolidasi yang berkurang itu hanya airnya saja. Kemudian kita dapat membedakan antara konsolidasi dan pemadatan itu juga dari tiga hal. Yang pertama yaitu penyebab, yang kedua yaitu dampak pada volume tanah, dan yang ketiga yaitu jangka waktu. Kalau berdasarkan penyebab, konsolidasi itu dia tekanan dari massa beban pasif seperti bangunan. Kemudian kalau berdasarkan dampak pada volume tanah, dia menghilangkan air dari tanah sehingga mengakibatkan pengurangan volume. Jadi tanahnya itu dia semakin padat ke bawah. Kayak seperti bangunan. Misalnya ini tanah, kemudian ada bangunan di atasnya, dia semakin lama dia akan memadat tanahnya karena dia semakin berkurang airnya. Kemudian untuk jangka waktunya, jangka waktu konsolidasi itu dia lambat. Dia memakan waktu bulan hingga tahun. Kemudian untuk pemadatan dilihat dari tiga hal juga. Yang pertama yaitu penyebabnya. Penerapan kekuatan secara aktif dengan menggunakan mesin penghalus seperti rammer atau roller. Kemudian dampak pada volume tanahnya, dia menghilangkan kantong udara dari tanah sehingga menghasilkan pengurangan volume. Dia sama kayak konsolidasi juga, dia volumenya berkurang. Kemudian untuk jangka waktu dalam pemadatan dia itu cepat, berlangsung beberapa jam hingga beberapa hari. Tidak seperti konsolidasi yang memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Kemudian untuk perbandingan antara kecepatan konsolidasi pada jenis-jenis tanah di kedalaman 1 meter. Untuk di gravel dengan kedalaman 1 meter, air membutuhkan waktu 2 menit untuk dapat keluar dari dalam gravel. Kemudian untuk jenis tanah yang kedua yaitu sand atau pasir, itu air membutuhkan waktu 2 jam agar dia dapat keluar dari dalam pasir sedalam 1 meter. Kemudian untuk silt atau tanah lanau,
Air membutuhkan waktu 200 hari untuk dapat keluar dari dalam silt atau tanah lanau dengan kedalaman 1 meter. Kemudian untuk clay atau tanah lempung atau tanah liat, air membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu 200 tahun agar dia dapat keluar dari dalam tanah liat yang kedalamannya 1 meter. Jenis konsolidasi terbagi menjadi dua, yaitu konsolidasi primer dan juga konsolidasi sekunder. Kalau konsolidasi primer ini dia merupakan perubahan volume pada tanah butir halus karena keluarnya air pori akibat beban. Kemudian untuk konsolidasi sekunder dia merupakan perubahan volume pada tanah butir halus akibat penyesuaian tanah setelah kondisi primer. Konsolidasi primer yang pertama dia terjadi karena hilangnya tekanan pori berlebih. Yang kedua, laju pemadatannya dikendalikan oleh waktu yang dibutuhkan untuk pengeluaran cairan. Dan yang ketiga, dia tidak pernah berakhir. Tetapi untuk tujuan praktis, konsolidasi 90% dianggap sebagai akhir dari proses. Konsolidasi sekunder, dia itu terjadi setelah selesainya konsolidasi primer. Kemudian perubahan volumenya dikendalikan oleh hal lain seperti pergeseran partikel satu sama lain atau kompresi partikel. Yang ketiga, kompresi sekunder tidak ada hubungannya dengan tekanan air pori. Keempat, penurunan konsolidasi sekunder lebih penting dari penurunan konsolidasi primer pada tanah organik dan tanah anorganik kompresibilitas tinggi. Nah, bagaimana cara penanganan untuk tanah lempung atau tanah liat ini? Karena kita tahu bahwa setiap struktur tanah di setiap wilayah itu berbeda-beda, tidak selamanya sama. Teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah ini, di sebelah ini, untuk struktur tanah pada konstruksi gedung dan tanggul ini dia berbeda. Jadi agar kita bisa membangun konstruksi pada suatu wilayah, kita harus mengetahui struktur tanahnya itu seperti apa dengan melakukan pengoboran pada tanah, sehingga kita bisa tahu dia punya struktur itu apa. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu struktur tanahnya itu seperti apa, misalnya kayak ada lempung, nah kita bisa uji, kemudian kita tahu misalnya kedalamannya tanah lempungnya itu segini. Nah kalau dia mengalami konsolidasi akibat bangunan yang ada di atasnya itu, dia akan mengalami penurunan mungkin sekitar 10 meter, maka kita bisa membuat pondasi dari suatu bangunan yang akan kita bangun ini agar lebih tinggi lagi, supaya ketika terjadi konsolidasi akibat bangunan yang ada di atasnya, maka dia tidak terlalu turun atau masuk ke dalam tanah, tetapi bisa jadi karena pondasi yang kita rancang sedemikian rupa, maka dia hanya akan berada tepat di dasar tanah. Sekarang kita masuk di contoh soal dan pembahasannya. Untuk gambarnya di sini agak kurang jelas, tapi teman-teman bisa lihat di buku modul Mekanika Tanah 2 yang telah saya tunjukkan di video yang pertama. Di sini contoh soalnya kita pakai contoh soal 7.5. Hasil uji konsolidasi pada tanah lempung diperlihatkan pada gambar C7.2. Contoh tanah lempung diambil dari kedalaman 20 meter dan pada kedalaman ini tekanan overburden efektif P0 aksen sama dengan 275 kN per meter persegi dengan E0 nya sama dengan 0,91. Yang diminta pertama yaitu kemiringan kurva pemampatan asli di lapangan dengan cara Sherman, dan hitung penurunan konsolidasi yang terjadi pada tanah lempung bila akibat beban fondasi dan tekanan overburden. Tegangan yang terjadi bertambah menjadi P1 aksen sama dengan 800 kN per meter persegi. Tebal lapisan lempung H sama dengan 0. Teman-teman bisa lihat di bawah sini kita cara untuk menyelesaikannya itu tentukan tekanan prakonsolidasi atau PC aksen dengan prosedur Casagrande pada kurva di atas ini di gambar C7.2. Sehingga diperoleh PC sama dengan 275 kN per meter persegi. Untuk menentukan kurvanya, teman-teman bisa lihat cara berikut yang telah ditaruh di modul. Kemudian kita pada kurva pemampatan asli di lapangan, P1 aksennya sama dengan 900 kN per meter persegi dengan E1 nya sama dengan 0,71.
Untuk P2 aksennya sama dengan 2000 kN per meter persegi dengan E2-nya sama dengan 0,58. CC-nya sama dengan 0,71 dikurang 0,58 per log 2000 dikurangi log 900 sama dengan hasilnya 0,38. Kemudian yang kedua, kita hitung penurunan konsolidasi pada tegangan P1 aksen sama dengan P0 aksen ditambah delta P sama dengan 800 kN per meter persegi. Dilakukan dengan cara yang pertama kita lihat ada rumusnya di sini, SC sama dengan E0 dikurang E1 per 1 ditambah E0 dikali H. Dari kurva asli di lapangan untuk P0 maksud saya P aksen sama dengan 800 kN per meter persegi, maka E1 sama dengan 0,74. Jadi SC-nya sama dengan kita masukkan data-data yang telah kita dapat, dan jika digunakan persamaan pada 7.24, maka SC sama dengan CC per 1 ditambah E0 dikali H log P0 aksen ditambah delta P per P0 aksen. Karena lempung termasuk normally consolidate, PC aksen sama dengan P0 aksen sama dengan 275 kN per meter persegi, maka kita masukkan semua datanya di dalam sehingga kita dapatkan hasil akhirnya 0,92 meter. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya dan juga kurangnya pemahaman pada materi kali ini. Terima kasih.